Alat yang kita gunakan kemarin adalah endoskopi di bidang THT ya. Jadi untuk endoskopi di bidang THT ini, alat kita ini termasuk alat canggih ya. Jadi itu selain untuk telinga, bisa juga digunakan untuk operasi sinus. Kita memang lebih fokus untuk rekonstruksi dari gendang telinga. Jadi gendang telinga yang bagaimana sih gitu? Gendang telinga yang berlubang. Ya, sekarang kan banyak sekali pasien-pasien dengan keluhan telinganya bocor. Nah, seperti itu ya. Nah, kapan pasien itu bisa dilakukan untuk rekonstruksi atau penambalan gendang telinga? Yaitu apabila dia telinganya dalam kondisi kering. Jadi gendang telinga yang sudah pecah itu, dia kan kadang-kadang terkena infeksi, itu kemudian keluar airnya, istilahnya seperti congek gitu ya, congek atau kopoan itu ya. Nah, seperti itu. Congek atau kopoan yang sudah tenang atau sudah kering, itu nanti kedepannya bisa kita lakukan rekonstruksi atau penambalan gendang telinga. Tujuannya apa sih? Nah, untuk rekonstruksi gendang telinga ini nanti sebelum ke tujuannya itu kita seleksi dulu pasiennya. Jadi apakah dia betul-betul gangguan pendengarannya itu hanya terbatas di rusaknya gendang telinga. Kadang-kadang untuk pasien yang congek itu dia sudah disertai gangguan saraf pendengaran. Nah, kalau dengan sudah disertai gangguan saraf pendengaran itu, nanti dikonstruksi gendang telinganya pun dia pendengarannya tidak membaik. Tapi minimal dia bisa mengurangi infeksi. Soalnya apa? Gendang telinga kita itu kan fungsinya selain untuk menangkap dari suara, itu dia juga sebagai protektif ya. Jadi misalkan ada kemasukan air waktu mandi ya, seperti itu, atau kemasukan hewan, nah itu dia terprotek dengan adanya gendang telinga. Bisa dibayangkan kalau gendang telinganya bocor atau pecah, itu nanti air bisa masuk ya, terus kemudian hewan bisa masuk ke dalam kafum timpani atau telinga tengah atau telinga dalam. Nah, seperti itu. Kalau sudah masuk air, nah air yang masuk ini kan tidak steril tentunya ya, dia membawa bakteri. Nah, otomatis nanti lama-lama bisa terjadi infeksi ya. Dan infeksi dari telinga ini kalau dia lokal dari telinga saja, insya Allah masih kita tangani, masih bisa lah. Tapi yang dibahayakan komplikasi dia bisa sampai ke otak, sampai timbul meningitis, ensefalitis, pasiennya sampai kejang. Nah, seperti itu. Penurunan kesadaran itu akan lebih berbahaya. Nah, untuk penambalannya itu bisa diambilkan dari beberapa organ tubuhnya sendiri. Jadi kalau yang kemarin diambilkan dari tulang rawan. Jadi dari tulang rawan pasiennya kita ambil, terus kemudian kita potong kecil seukuran dengan lubang gendang telinganya itu, terus kemudian kita masukkan di situ, kita selipkan. Nah, selain dari tulang rawan itu sebetulnya kita bisa mengambil dari fatnya dia, dari lemaknya ya. Bisa dari lemak perut atau lemak di lobulus itu tempatnya anting-anting itu kan juga ada lemaknya, itu bisa diambil sedikit untuk nambah dari lubang telinga yang berlubang tadi. Atau kalau enggak kita bisa pakai seperti spongos surgisel itu juga bisa. Jadi ada beberapa teknik untuk melakukan rekonstruksi lubang telinga itu. Jadi tergantung dari besar kecilnya lubangnya.